Ketika seluruh produsen mobil yang ada di dunia ini berlomba-lomba membuat bodi mobil yang semakin kuat dengan menggunakan baja berkekuatan tinggi, aluminium yang ringan, sampai dengan serat karbon yang terkenal mahal, semua pabrikan yang ada di dunia saat ini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menciptakan panel bodi yang semakin kokoh, semakin presisi, dan semakin aerodinamis. Bahkan untuk permasalahan ini, di era saat ini, celah antar panel atau panel gap yang berada di mobil akan dibuat sekecil mungkin demi menunjukkan kualitas manufaktur terbaik. Dan selama puluhan tahun, inilah arah perkembangan industri otomotif dunia yang kita kenal selama ini. Karena sepanjang sejarahnya, mobil akan dianggap semakin canggih jika material bodinya semakin keras, semakin kaku, dan semakin tahan terhadap benturan. Tapi uniknya di sini adalah, di tengah perlombaan para produsen dunia membuat mobil yang sangat kokoh dan juga kuat, di posisi lain, produsen BMW justru melakukan sesuatu yang benar-benar di luar nalar, di mana pada tahun 2008, pabrikan asal Jerman ini memperkenalkan sebuah mobil konsep yang sama sekali tidak dibalut oleh panel logam, aluminium, ataupun serat karbon seperti mobil pada umumnya. Sebaliknya, hampir seluruh permukaan luar mobil ini dibungkus menggunakan selembar kain sintetis elastis yang dapat meregang mengikuti bentuk rangka di bawahnya. Buat kebanyakan orang yang belum mengetahui mobil ini, mereka akan berpikir ini adalah hal yang sangat mustahil, karena mereka akan berpikir bagaimana mungkin sebuah mobil bisa menggunakan kain sebagai kulit luar dari bodinya. Bukankah kain mudah sobek, cepat kusam, dan tidak mampu melindungi komponen di baliknya? Ya, untungnya BMW sudah berhasil merealisasikan ide yang tidak masuk akal itu dengan nama BMW Gina Light Visionary Model, atau lebih dikenal sebagai BMW Gina. Yang mana dengan teknologi yang ada, hingga hari ini Gina masih dianggap sebagai salah satu konsep mobil paling revolusioner yang pernah dibuat BMW. Mobil ini bukan sekedar memamerkan desain futuristik, tetapi juga mencoba mengubah cara manusia memandang sebuah kendaraan. Karena ketika melihat mobil ini tidak ada panel bodi konvensional, tidak ada lampu konvensional, bahkan beberapa bagian bodinya mampu berubah bentuk sesuai kebutuhan. Dan dengan hal yang ada, mobil ini rasanya lebih seperti makhluk hidup daripada sebuah mobil. Tapi di balik teknologi yang sangat tidak masuk akal ini, muncul satu pertanyaan besar tentang BMW Gina. Kenapa BMW sampai berani menciptakan mobil yang terlihat sangat tidak masuk akal ini? Dan jika konsepnya memang begitu revolusioner, mengapa sampai dengan sekarang kita tidak pernah melihat BMW Gina diproduksi secara massal untuk pasar dunia? Jadi kalau dilihat sekilas, BMW Gina memang akan terlihat seperti sebuah mobil sport 2 pintu yang ramping, dengan siluetnya yang sangat dekat pada BMW Z8, karena memang mobil ini masih menggunakan platform dan mesin yang sama. Tapi semua kesan normal itu langsung menghilang begitu kita mendekat. Ketika kita melihat secara dekat, hampir seluruh permukaan bodi mobil ini ternyata bukan terbuat dari baja, aluminium, ataupun serat karbon seperti mobil pada umumnya, di mana yang membungkus rangka mobil ini justru sebuah lembaran kain sintetis elastis. Dan inilah alasan pertama mengapa BMW Gina dianggap sebagai salah satu mobil paling tidak masuk akal yang pernah dibuat BMW. Dan dengan konsep tersebut, BMW menyebut konsep ini sebagai flexible fabric skin, yaitu sebuah lapisan luar yang menggunakan material lycra, yang mana material tersebut dipilih karena memiliki elastisitas yang tinggi, tahan terhadap air, sinar ultraviolet, dan juga mampu menghadapi perubahan suhu yang cukup ekstrim tanpa langsung kehilangan bentuknya. Dan menurut BMW Group, dalam peluncuran resmi Gina pada tahun 2008, dalam pengerjaannya kain ini akan direntangkan di atas rangka tipis berbahan aluminium dan serat karbon yang dapat bergerak menggunakan aktuator elektronik hidrolik. Dengan kata lain, kain tersebut bukan sekedar penutup bodi, melainkan bagian aktif dari keseluruhan desain kendaraan. Dan kalau biasanya sebuah mobil memiliki puluhan panel bodi yang disatukan menggunakan baut, las, dan engsel, BMW Gina justru menghilangkan hampir semua konsep tersebut. Karena di mobil ini tidak ada fender yang terpisah dari bumper, tidak ada kap mesin dengan celah panel yang terlihat jelas, bahkan pintunya pun tidak memiliki garis sambungan seperti mobil biasa. Karena jika dilihat keseluruhan, seluruh permukaan luar mobil akan terlihat seperti dibungkus satu lembar kulit yang membentang mulus dari depan sampai dengan belakang. Dari sisi desain, hasilnya memang akan terlihat sangat luar biasa, karena permukaan mobil terlihat sangat bersih, garis-garis bodinya mengalir tanpa ada sambungan yang memutus lekukan desain. Bahkan karena desain ini dianggap sangat sempurna, desainer BMW yaitu Chris Bangle pernah menjelaskan kalau desain BMW Gina ini bisa menunjukkan bahwa desain otomotif tidak harus dibatasi oleh panel logam yang kaku. Dan menurutnya, sebuah mobil seharusnya mampu berubah mengikuti fungsi yang dibutuhkan, sama seperti tubuh makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Tapi walaupun konsep perubahan bentuknya itu sangat baik, di sini sebenarnya muncul pertanyaan yang membuat konsep ini terasa semakin tidak masuk akal. Kalau bodinya menggunakan kain, bagaimana jika terkena batu kerikil yang terpental dari kendaraan lain, ataupun benda tajam?
Jadi walaupun BMW memang menjelaskan kalau material ini memiliki ketahanan yang jauh lebih baik dibandingkan kain biasa, karena lapisan ini membuat material tersebut tahan air dan lebih resisten terhadap sinar ultraviolet, dan bahkan material ini juga mampu kembali ke bentuk semula setelah ditegakkan berkali-kali. Tetapi semua keunggulan itu tetap tidak bisa mengubah fakta kalau sekuat-kuatnya kain, tetap aja kain itu akan memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan logam atau komposit keras. Karena di panel logam kita dapat dipoles ulang ketika panel itu tergores, ataupun di panel serat karbon kita bisa aja memperbaiki panel itu atau mengganti panel karbon itu per panel. Sedangkan jika lapisan kain mengalami robekan besar, proses perbaikannya menjadi jauh lebih rumit karena hampir seluruh permukaan bodi menggunakan satu sistem kulit yang saling terhubung. Belum lagi masalah penuaan material, di mana semua material berbasis polimer akan mengalami proses degradasi seiring waktu karena paparan panas, hujan, debu, kelembapan, dan lainnya. Dan pada mobil konsep yang hanya digunakan untuk demonstrasi teknologi, hal ini mungkin bukan masalah besar. Namun untuk kendaraan produksi massal yang harus bertahan bertahun-tahun, tantangan menjadi jauh lebih kompleks. Bahkan untuk proses pencucian mobil pun, mobil ini akan menggunakan metode yang berbeda. Jika mobil biasa dapat menggunakan berbagai jenis cairan pembersih, lapisan kain elastis tentu membutuhkan perawatan khusus supaya lapisan ini tidak rusak. Kesalahan memilih bahan kimia pembersih berpotensi mempercepat penurunan kualitas material. Dan tantangan BMW Gina ini nggak berhenti sampai situ aja, karena masalah berikutnya terhadap BMW Gina ada pada jika digunakan untuk keperluan sehari-hari, terletak pada bentuk bodi yang terlalu berubah. Di mana mobil saat mesin masih mati, bagian depan mobil terlihat benar-benar polos, tidak ada rumah lampu, tidak ada reflektor, bahkan tidak ada kaca pelindung lampu sama sekali. Banyak yang pertama kali melihat Gina bahkan mengira mobil ini belum selesai dirakit. Namun semua berubah ketika pengemudi menyalakan lampu utama, di mana ketika lampu menyala, bukannya akan muncul sebuah bohlam menyala di balik mika transparan, melainkan ada mekanisme elektrohidrolik di balik lapisan kain mulai bergerak. Rangka kecil di bawah kain perlahan menarik material bodi ke samping sampai terbentuk sebuah bukaan menyerupai kelopak mata manusia yang sedang membuka mata. Dari celah inilah cahaya LED dipancarkan ke depan. Selain dari lampu, pergerakan dari bodi Gina ini juga ada pada kap mesinnya, di mana karena seluruh permukaan bodinya menggunakan kain elastis, mobil ini tidak memiliki kap mesin konvensional. Dan sebagai gantinya, ketika pemilik ingin membuka ruang mesin, mekanisme elektrohidrolik di bawah kulit mobil akan menggerakkan rangka aluminium sampai lapisan kain di bagian tengah terbelah ke samping. Dan gerakannya menyerupai sebuah resleting atau belahan pakaian yang perlahan membuka, yang langsung memperlihatkan mesin V8 yang tersembunyi di baliknya. Dengan banyaknya mekanisme pergerakan yang membuat kain itu dalam kondisi tegang mengikuti rangka di bawahnya, hal ini tentu saja membuat setiap perubahan bentuk akan menghasilkan tekanan mekanis pada serat kain. Walaupun memang BMW telah merancang material ini supaya mampu mengalami ribuan kali pergerakan, tetapi tidak ada material elastis yang benar-benar kebal terhadap kelelahan atau material. Karena sekuat-kuatnya material kain, semakin sering diregangkan, sifat elastis suatu material secara perlahan akan berkurang. Namun sebenarnya apa tujuan utama mobil ini dibuat? Jadi sebenarnya salah satu tujuan utama proyek Gina adalah membuktikan ke pasar dunia yang ada pada saat ini kalau sebuah mobil tidak harus memiliki bentuk yang tetap. Dan mungkin dari BMW Gina inilah lahirlah fitur-fitur yang mungkin menjadi teknologi paling luar biasa, seperti shape shifting body atau bodi yang mampu berubah bentuk. Dimana jika pada mobil konvensional, spoiler belakang merupakan komponen tambahan yang dipasang secara permanen atau menggunakan mekanisme lipat. Dan ketika kecepatan meningkat, spoiler akan naik untuk menghasilkan gaya tekan ke bawah atau downforce, sehingga ban belakang memiliki daya cengkram lebih baik. Tapi untuk BMW Gina, mobil ini memiliki pendekatan desain yang jauh lebih ekstrim, karena mobil ini tidak memerlukan spoiler tambahan sama sekali. Dan ketika sistem mendeteksi kebutuhan aerodinamika yang berbeda, rangka di bawah kain akan bergerak sehingga permukaan belakang mobil perlahan berubah bentuk. Tidak ada komponen tambahan yang muncul dari bagasi, tidak ada sayap besar yang terangkat, karena yang berubah hanyalah bentuk kulit mobil. Dengan kerumitan yang ada, sayangnya secanggih apapun teknologi yang dimiliki Gina, ada satu kenyataan yang tidak bisa dihindari, di mana mobil ini akan selalu berada pada batas konsep car dan bukan ke produksi massal. Dan penyebab utama mobil ini tidak akan diproduksi massal tentu aja ada pada masalah daya tahan material dan regulasi keselamatan. Di mana untuk daya tahannya tentu aja BMW Gina ini akan ada pada masalah keelastisan pada kainnya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Tapi hal yang paling fatal yang membuat mobil ini tidak layak diproduksi massal ada pada crash test. Di mana karena mobil modern wajib memenuhi berbagai regulasi keselamatan yang sangat ketat dengan struktur depan yang harus mampu menyerap energi benturan, panel luar harus bekerja bersama kerangka untuk mengurangi resiko cedera dan lainnya. Pada BMW Gina, hampir seluruh kulit luar hanyalah lapisan kain elastis. Walaupun struktur utama kendaraan tetap berada di bawahnya, penggunaan material seperti ini akan sangat sulit memenuhi berbagai persyaratan homologasi yang berlaku di banyak negara. Jadi pada akhirnya walaupun mobil ini tidak pernah diproduksi massal, BMW Gina bisa dikatakan bukanlah mobil yang gagal. Karena mobil ini bisa dikatakan berhasil menjadi sebuah eksperimen berani yang membuktikan kalau imajinasi seorang desainer tidak selalu harus dibatasi oleh aturan konvensional. Dengan bodi berbahan kain yang dapat berubah bentuk, lampu depan yang seolah-olah berkedip, Gina bisa menunjukkan bagaimana sebuah mobil bisa terlihat seperti organisme, bukan sekedar mesin. Gimana menurut kalian tentang BMW Gina ini? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.